Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pejuang masa depan, bertemu lagi bersama saya dalam pembelajaran fisika. Sampaikanlah walau satu ayat. Kali ini kita akan membahas tentang hakikat fisika, di mana poinnya adalah fisika dan hakikat ilmu fisika, metode ilmiah, keselamatan kerja di laboratorium, dan peran fisika dalam kehidupan. Fisika itu sendiri, menurut Wikipedia, adalah ilmu yang mempelajari gejala yang tidak hidup atau materi dalam lingkup ruang dan waktu. Contoh gejala alamnya bisa kita saksikan pada video berikut. Belum pakai kacamata. Udah. Kelihatan gerhana mataharinya? Nah, Kelihatan. ini adalah Kelihatan, video cantik. yang memperlihatkan gerhana matahari 9 Maret 2016 Nah, sekarang di mungkin Indonesia. kita bisa Dimana kembali kita lagi lihat sebelah kiri melihat adalah gerhana matahari yang rekaman nah saat ini pemirsa mungkin tampak masih bisa juga gerhana melihat di matahari layar kaca. Belitung. Sebelah kanannya sekarang adalah sudah mulai tertutup di awan Palu. kembali. Dan sekarang sudah mulai tertutup saksikan di wilayah Belitung ini. Nah, ini Dari sudah hampir bukit karena ada menutupi beberapa lokasi sepenuhnya mulai terasa. di Bangka Belitung, sedangkan di Palu masih besar. Di Jakarta begitu juga, ada perbedaan kondisi. Nah, kenapa ya? Inilah dia pemirsa gerhana matahari total yang sama pemirsa. Nah, fisika Inilah mampu dia menjawab corona hal matahari yang tersebut. dan pemirsa mungkin selamat menyaksikan Nah, secara sehingga visibilitas tertutup sepenuhnya wisatawan lokal dan juga gelap. mancanegara yang berada di wilayah Seketika Belitung ini jamnya benar-benar jam 7.34 bisa melihat secara langsung gerhana matahari. pagi Dan ya, saya informasikan sudah kembali harusnya udah terang sekali. Nah, itulah fenomena gejala alam yang pun saat ini mulai menurun gerhana kita layang namun saksikan ada di Pantai Pendam dan yang pernah terjadi di Indonesia. Jadi, ilmu fisika itu hasil pola pikir berupa pengetahuan yang mengungkap hikmah di balik gejala alam, yang menguatkan kebenaran kandungan Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Fussilat ayat 53 yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar, dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu, bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu. Jadi Tuhan benar-benar menyuruh umatnya, insannya, untuk melihat tanda-tanda kekuasaannya di alam semesta ini, atau istilah Minang kita, alam takambang jadi guru. Nah, hakikat fisika itu sendiri sebenarnya sama dengan hakikat sains. Sains ilmu pengetahuan alam baik biologi, kimia, ataupun fisika ya, yaitu sebagai produk, sebagai sebuah kumpulan ilmu pengetahuan, sebagai sikap, yaitu cara atau jalan berpikir, dan sebagai proses, yaitu sebagai cara untuk menyelidiki. Hakikat fisika sebagai produk, itu yang pertama adalah fakta. Produk fisika itu adalah fakta, kebenaran tentang suatu benda atau peristiwa. Yang kedua adalah konsep, yaitu kumpulan fakta-fakta yang saling berhubungan. Kemudian prinsip, yaitu kesimpulan dari hubungan konsep-konsep yang berkaitan. Hukum, prinsip-prinsip yang sudah diterima karena sudah berkali-kali mengalami pengujian oleh si penemu hukum. Misalkan hukum Newton, itu kan tidak jadi langsung plek hukum Newton, tapi ada beberapa penelitian yang diulang-ulang sehingga menghasilkan sebuah hukum. Kemudian teori, kesimpulan dari prinsip-prinsip yang dapat menjelaskan dan memprediksi fenomena alam. Dari mana sih orang tahu bahwa detik-detik gerhana matahari itu akan terjadi? Tentu dari beberapa prediksi yang telah dipelajari oleh para ilmuwan, para ahlinya. Hakikat fisika sebagai sikap, yang pertama adalah sikap objektif. Yang kedua adalah sikap sabar. Yang ketiga adalah sikap terbuka.
Yang keempat adalah berhati-hati, tidak ceroboh. Yang kelima, disiplin. Yang keenam, berpikir kritis, selalu ingin tahu dan menyelidiki dengan bersungguh-sungguh. Hakikat fisika sebagai proses. Pada dasarnya, proses melalui metode ilmiah itu merupakan proses sains. Metode ilmiah adalah langkah-langkah yang sistematis, yang terurut, dan tidak boleh dibolak-balik. Yang pertama itu adalah melakukan pengamatan atau observasi. Yang kedua adalah merumuskan masalah. Melakukan pengamatan artinya kita lihat ya, atau kita perhatikan. Atau sebenarnya di dalam kehidupan kita tanpa kita sadari kita melakukan pengamatan. Kemudian kita bertanya tentang hal yang kita lihat. Misalkan di saat kita menyaksikan gerhana matahari tadi, kita muncul beberapa pertanyaan. Mengapa di Sumatera Barat atau di Padang tidak terlihat gelap atau matahari tidak bisa kita lihat, tidak terjadi gerhana matahari di Padang? Kenapa hanya di Bangka Belitung gitu? Nah, itu sebuah pertanyaan. Kenapa, mengapa, apa, di mana? Sebuah pertanyaan itu merupakan rumusan masalah. Itu adalah tahap yang kedua. Kemudian mengumpulkan data atau informasi. Kita cari tahu dari buku-buku, dari artikel-artikel, dari orang-orang. Pokoknya dikumpulkan semua informasi dulu, kemudian baru diambil hipotesisnya atau dibuat kesimpulan sementara. Kemudian melakukan percobaan atau eksperimen. Misalkan kita ambil kertas berwarna hitam, kemudian sebuah senter, kemudian bola kasti. Kemudian kita pegang bola kasti, kita sorotkan lampu senter ke bola kasti. Di depannya ada kertas hitam tadi, kita lihat titik tumpu yang, atau kertas putih kali ya yang lebih bagus. Kita lihat ada titik hitam di sana yang paling gelap, kemudian makin lama makin terang, makin berkurang gelapnya. Kenapa pas di fokus itu dia hitam? Nah, di sana jadi cahaya total tertutup ya. Nah, mungkin itu bisa eksperimennya. Kemudian menganalisis datanya, diukur berapa lebar bulatan yang hitam, luas ya, berapa luas yang hitam. Kemudian kita tarik kesimpulan. Nah, itu belum bisa dikatakan sebagai produk karena kita harus melakukan proses ini berulang-ulang dulu, kemudian baru bisa dipublish. Untuk latihan, silakan kerjakan latihan 1. Nah, selanjutnya keselamatan kerja laboratorium. Untuk selamat di laboratorium, nah gitu ya bahasa kitanya. Nah, jadi kita harus tahu alat keselamatan laboratorium. Yang pertama, pemadam kebakaran. Alat pemadam kebakaran itu seperti tabung gas warna merah biasanya ya. Kemudian water source itu harus ada ya sebenarnya di labor fisika, karena ketika kita terkena panas atau tersiram air panas atau tersentrum, maka untuk mengobati lukanya kita harus menyiram dengan air yang mengalir selama 5 menit minimal. Kemudian ada kotak P3K, jas lab, peralatan kebersihan, obat-obatan, kapas, plester pembalut, dan aturan-aturan keselamatan kerja biasanya harus ditempel di laboratorium. Aturan keselamatan laboratorium fisika. Mengenali semua jenis peralatan keselamatan kerja, mengenali semua lambang-lambang bahaya, memakai jas lab,
Mengetahui cara pemakaian alat darurat. Jika terjadi kerusakan atau kecelakaan, segera laporkan ke petugas laboratorium. Berhati-hati bila bekerja dengan asam yang kuat atau bahan-bahan lain yang rentan. Setiap pekerja di laboratorium harus mengetahui cara pemberian pertolongan pertama. Buanglah sampah pada tempatnya. Usahakan untuk tidak sendirian di laboratorium. Jangan bermain-main di dalam ruang laboratorium. Dan dilarang merokok, makan, dan minum di laboratorium. Untuk mengenali semua lambang-lambang bahaya, kita bisa melihat dari gambar-gambarnya, lambang-lambangnya. Nah, untuk penjelasan lambang, kita bisa lihat di keterangan. Animal hazard adalah bahaya yang berasal dari hewan. Sharp instrument adalah bahaya yang berasal dari benda-benda tajam. Nah, heat hazard adalah bahaya yang berasal dari benda yang panas. Glassware adalah bahaya yang berasal dari benda yang pecah belah. Chemical hazard adalah bahaya yang berasal dari bahan kimia. Electrical, bahaya yang berasal dari listrik. Phase adalah bahaya yang berasal dari benda-benda yang dapat membuat iritasi pada mata dan wajah. Fire hazard adalah bahaya yang berasal dari benda yang mudah terbakar. Laser radiasi adalah bahaya yang berasal dari sinar laser. Radioaktif, bahaya yang berasal dari benda radioaktif. Explosive hazard adalah bahaya yang berasal dari benda yang mudah meledak. Nah, peranan ilmu fisika banyak sekali ya, salah satunya pada pembangkit listrik, PLTU, PLTA, PLTS, atau pembangkit tenaga surya, dan PLTN, pembangkit tenaga listrik tenaga nuklir. Kemudian kereta super, kemudian perkembangan gadget sampai saat ini, kemudian ultrasonografi, kemudian pesawat ulang-alik untuk melakukan perjalanan keluar angkasa. Nah, untuk latihan 2, silakan dikerjakan. Sebutkanlah peranan ilmu fisika dalam kehidupan di bidang pendidikan, transportasi, komunikasi, kesehatan, dan kegiatan ibadah. Yang terakhir adalah cabang-cabang fisika. Ini dalam bentuk latihan. Jelaskan ruang lingkup pembahasan cabang-cabang ilmu fisika di samping ini. Ada 8 ya. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.